Kalian pernah dengar istilah hukum perjanjian gak sih? Dan langsung ngerasa, waduh, pasti ribet banget nih. Tenang, kita akan bahas dengan cara yang simple banget. Jadi, hukum perjanjian pada dasarnya tentang janji. Yuk, janji antara dua orang atau lebih. Tapi bukan sekedar kayak, aku janji besok gak akan telat lagi. Ini adalah janji yang dibuat dengan kesadaran dan punya akibat hukum. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah tindakan ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Intinya, dua pihak tersebut sepakat untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Perjanjian bisa muncul dalam dua bentuk. Yang pertama, lisan. Contohnya kayak, aku janji ya nanti mau beli ini. Lalu yang kedua, tulisan. Jika perjanjian itu berbentuk dokumen, itu namanya kontrak. Dan yang akan kita bahas di sini adalah kontrak. Tidak semua pengkhianatan datang dari orang asing. Terkadang pengkhianatan dapat datang dari orang yang paling kita percayai. Itulah yang dialami oleh selebgram terkenal Fujianti. Selama ini Fuji mempercayakan semua pekerjaannya kepada manajernya sendiri, yaitu Bathara Ageng, yang dianggap profesional dan bisa diandalkan. Semua brand, endorsement, hingga pembayaran klien diurus oleh orang yang sama. Namun kejanggalan mulai terasa. Uang yang seharusnya diterima Fuji tidak sampai sepenuhnya. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa dana digelapkan sedikit demi sedikit hingga total kerugian mencapai 1,3 miliar. Lebih menyakitkan lagi, uang hasil kerja keras Fuji ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk membayar cicilan, apartemen, dan mobil. Fuji tidak tinggal diam, ia memilih kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini bergulir ke pengadilan hingga pada akhirnya 12 November 2024, hakim memvonis 2,5 tahun penjara kepada mantan manajernya. Dalam kasus ini ada dua pihak utama yang terlibat. Yang pertama, Fujianti Utami Putri atau kerap dipanggil Fuji sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ia adalah pihak yang hak-haknya dilanggar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Lalu yang kedua ada mantan manajer Fuji yang bernama Bathara Ageng sebagai pihak yang diduga melanggar kesepakatan perjanjian. Tindakannya dinilai tidak sejalan dengan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tindakan Bathara Ageng ini mencerminkan pasal 372 KUH Perdata tentang penggelapan, yaitu mengambil atau menguasai barang milik orang lain dalam penguasaan hukum secara sah, namun digunakan tidak sesuai kesepakatan. Dengan menyebar luasnya kasus tersebut di berbagai media sosial, pastinya dapat menyebabkan dampak kepada kedua belah pihak tersebut. Dan yang pertama, dari pihak Fuji sebagai korban. Pastinya ia mengalami trauma kepercayaan terhadap orang yang paling ia percayai dan orang terdekatnya karena telah menyalahgunakan posisinya sebagai manajer. Dan selain itu, Fuji juga akan melakukan pengecekan ulang terhadap kontrak kerja yang pernah ia jalani. Dan selain itu, pastinya hubungan Fuji dengan tim kreatif lainnya menjadi terganggu. Dan yang terakhir, pastinya Fuji menjadi lebih super selektif kepada rekan kerja baru yang ingin bekerja dengan dirinya. Selanjutnya dari pihak Bathara Ageng sebagai pelaku. Yang pertama, pastinya nama dan citranya menjadi terganggu yang disebabkan oleh para netizen yang semakin memojokkan dirinya. Selain itu, ia juga semakin lama semakin tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dapat mengakibatkan karirnya itu menjadi hancur. Dan yang paling terakhir dan paling berat adalah berhadapan dengan proses hukum di mana ia akan berakhir di balik jeruji besi. Yang pertama yaitu transparansi keuangan. Nah, transparansi keuangan ini bisa dilakukan dengan melakukan audit rutin terkait pendapatan dari agensi ataupun dari endorsement. Nah,
dengan melakukan audit rutin ini bisa juga dengan melakukan atau memiliki rekening bersama antara manajer dan public figure tersebut. Nah, rekening bersama ini agar tidak semua pendapatan dari public figure yang terkait ini masuk ke rekening manajer. Jadi, public figure yang terkait mengetahui apa saja pendapatan yang masuk di rekeningnya. Lalu untuk solusi yang kedua yaitu kontrak manajemen yang lebih ketat. Nah, dari awal kontrak antara manajer dan public figure tersebut harus jelas berapa gaji dasar oleh manajer, lalu berapa komisi yang didapatkan oleh manajer, dan manajer-manajer tersebut harus rutin membuat laporan keuangan agar public figure tersebut mengetahui bagaimana keuangannya diatur oleh manajernya. Lalu solusi yang ketiga yaitu perlindungan hukum untuk selebgram. Nah, untuk selebgram yang berusia masih muda atau remaja dan juga public figure yang baru masuk ke dunia entertainment bisa mempunyai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum yang biasa kita sebut dengan pengacara untuk mereview laporan manajer mereka. Nah, jika ada kecurangan seperti yang dialami oleh Fujianti Utami Putri, maka public figure yang terkait bisa segera membuat laporan hukum oleh kuasa hukum mereka seperti yang dilakukan oleh Fujianti Utami Putri. Untuk solusi yang keempat yaitu pendidikan keuangan dan manajemen karir. Seorang public figure harus mengerti ilmu tentang manajemen keuangan mereka, bagaimana kontrak endorsement dan juga peran manajerial agar mereka tidak bergantung 100% pada manajer mereka untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh Fujianti Utami Putri yang dihianati oleh ex-manajernya sendiri yaitu Bathara Ageng. Nah, untuk solusi yang terakhir yaitu solusi yang kelima yaitu konsolidasi industri kreator. Nah, dalam hal ini yaitu kita harus mendorong asosiasi manajer pada pengertian kode etik profesional agar para manajer ini menjadi seorang manajer yang dapat dipercaya, transparan, dan akuntabel. Itu tadi teman-teman 5 solusi yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi kecurangan atau dibohongi oleh orang yang kita percaya. Jadi, kalian harus pintar-pintar ya menjadi public figure yang mempercayakan orang lain untuk menghandle keuangan kalian. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman. See you next time. Jadi, hukum perjanjian adalah menurut pasal 1 313 UU Perdata, perjanjian adalah tindakan ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Menurut pasal 113 yang dilakukan untuk agar mereka tidak sepenuhnya bergantung pada manajer mereka. Nah, untuk solusi yang terakhir teman-teman yaitu solusi yang kelima yaitu sosial media dan netizen itu pasti memojokkan dirinya. Kok ngono yo? Citra selanjutnya kreatif lainnya menjadi terganggu. Dan yang terakhir mungkin pastinya ia juga merasa perjanjian tindakannya lalu yang kedua yang diduga melanggar Dirikan matamu menarik hati. dalam kasus ini ada 2 pihak utama yang terlibat. Yang pertama Fujianti Utami Putri atau yang kerap dipanggil Fuji sebagai pihak yang total kerugian mencapai 1,3 miliar. Fuji tidak ayo
ini ke jalur hukum.